Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan di dunia voli Korea Selatan. Masa depannya yang belum pasti membuat para penggemar cemas akan kemungkinan dirinya hengkang ke klub lain setelah musim ini berakhir. Hingga kini, Megawati belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depannya. Namun, berbagai tanda yang ia tunjukkan di media sosial telah memunculkan spekulasi bahwa musim 2024-2025 bisa menjadi musim terakhirnya di Liga Voli Korea. Selain itu, regulasi baru KOFO yang cukup ketat menjadi faktor lain yang mempersulit peluang Megawati untuk bertahan. Salah satu aturan yang menjadi kendala adalah pembatasan kuota pemain asing, yang berpotensi menghalangi perpanjangan kontraknya di Red Sparks. Namun, rumor lain juga beredar. Menurut laporan dari Wasupman, KOFO dikabarkan masih memiliki peluang untuk mengubah regulasi sehingga Megawati bisa tetap berkarir di Liga Voli Korea musim depan. Meski demikian, belum ada kepastian apakah perubahan aturan itu benar-benar akan terjadi. Saat ini, Megawati masih fokus membela Red Sparks di Liga Voli Korea 2024-2025. Timnya berhasil mengamankan posisi ketiga klasemen dengan total 60 poin. Sementara itu, Megawati sendiri tampil luar biasa dengan mencatatkan 729 poin individu sepanjang musim ini. Meski diterpa rumor, Megawati memilih untuk tidak terlalu ambil pusing dan tetap fokus menghadapi babak playoff. Ia ingin memberikan hasil terbaik bagi Red Sparks di musim ini sebelum mengambil keputusan terkait masa depannya. Di tengah ketidakpastian ini, Megawati baru saja menerima hadiah spesial dari Off The TV. Dalam kanal YouTube Off TED pada 9 Maret 2025, Megawati terlihat terharu saat mendapatkan foto kenangan yang mengabadikan perjuangannya bersama Red Sparks. Dalam momen tersebut, host dari Off The TV mengatakan, Mega harus menerima hadiah ini. Saya berharap ini akan menjadi hadiah yang berarti. Saya ingin tahu apakah Anda menyukainya? Dengan wajah haru, Megawati pun memberikan reaksinya. Terima kasih, saya sangat menyukai ini. Saya sangat senang, ujar pevoli asal Indonesia itu. Pelatih Korea Expressway High Pass, Kim Jong-min, mengambil langkah berani dengan mendesak Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, untuk merevisi kebijakan transfer pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea. Jika usulan ini disetujui, perubahan besar bisa terjadi bagi nasib Megawati Hangestri di Red Sparks. Saat ini, KOFO tengah mempertimbangkan untuk mengubah sistem perekrutan pemain asing Asia dari sistem tryout menjadi sistem bebas kontrak. Perubahan ini diproyeksikan akan berlaku paling cepat pada musim 2026-2027. Namun, untuk musim depan, seleksi pemain asing Asia masih akan menggunakan sistem tryout dengan mekanisme baru, yaitu melalui rekaman pertandingan yang dikirimkan oleh pemain. Sayangnya, kebijakan ini masih terbatas pada pemain asing Asia, sementara kuota pemain asing non-Asia tetap menggunakan sistem tryout. Kim Jong-min menilai sistem ini kurang efektif dan meminta agar sistem bebas kontrak juga diberlakukan untuk pemain asing non-Asia. Kim Jong-min menyoroti beberapa kendala yang muncul akibat sistem tryout bagi pemain asing non-Asia. Menurutnya, banyak pemain asing non-Asia musim ini yang gagal tampil maksimal akibat cedera dan ketidakcocokan dengan gaya bermain di V-League. Beberapa tim bahkan terpaksa memutus kontrak pemain asing yang tidak sesuai ekspektasi, namun terpaksa mengganti mereka dengan pemain yang sudah terdaftar dalam draft awal KOFO. Saya tahu pemain asing Asia, khususnya dari Cina, banyak yang tidak mendaftar, ujar Kim Jong-min, dikutip dari Naver. Sebagai gantinya, tim-tim lain juga ingin mendatangkan pemain asing non-Asia dengan kualitas bagus, misalnya dari Amerika Serikat. Tapi tidak semuanya bisa cocok dengan pola permainan di V-League yang dalam satu minggu bisa melakoni 2 hingga 3 pertandingan. Kim menegaskan bahwa fleksibilitas dalam rekrut pemain asing non-Asia akan memberikan kebebasan bagi pelatih untuk menentukan strategi dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Jika usulan Kim Jong-min diterima oleh KOFO, kebijakan baru ini bisa berdampak besar pada karir Megawati Hangestri di Liga Voli Korea. Saat ini, Megawati berstatus sebagai pemain asing Asia di Red Sparks. Jika sistem bebas kontrak untuk pemain asing non-Asia diterapkan, ia bisa berpotensi mendapatkan kontrak yang lebih menguntungkan. Seperti yang dilaporkan oleh YNA, jika tetap berstatus sebagai pemain asing Asia, Megawati kemungkinan besar akan bertahan di Red Sparks dengan gaji sekitar 2,4 miliar rupiah per musim. Namun, jika aturan baru memungkinkan Megawati untuk diakui sebagai pemain asing non-Asia, nilai kontraknya bisa meningkat hingga 4 miliar rupiah per musim, bahkan tanpa harus berpindah klub. Namun, keputusan ini juga bergantung pada kebijakan manajemen Red Sparks dan sikap pelatih Ko Hae-jin terhadap nasib Megawati. Sebelumnya, Ko Hae-jin pernah menyatakan bahwa Megawati adalah salah satu pemain kunci yang berkontribusi besar bagi performa Red Sparks musim ini. Oleh karena itu,
Red Sparks kemungkinan akan berusaha mempertahankan Megawati dengan menyesuaikan status dan kontraknya jika kebijakan baru benar-benar diterapkan. Bagi Red Sparks, mempertahankan Megawati dengan status pemain asing non-Asia bisa menjadi strategi cerdas untuk meningkatkan daya saing tim. Selain itu, kebijakan baru juga membuka peluang bagi Red Sparks untuk memperkuat komposisi tim dengan mendatangkan pemain asing berkualitas tinggi di musim mendatang. Masa depan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea kembali menjadi sorotan. Bintang Red Sparks asal Indonesia ini telah menjalani 2 musim yang mengesankan di V-League. Namun, dengan semakin dekatnya babak playoff, rumor mengenai kelanjutan karirnya pun semakin berkembang. Megawati sebelumnya menyatakan bahwa ia ingin mempersembahkan gelar juara bagi Red Sparks sebagai kado perpisahan. Namun, kini muncul 3 opsi yang bisa menentukan masa depannya. Opsi pertama, Megawati dapat kembali bermain di Liga Voli Korea sebagai kuota pemain Asia. Jika memilih jalur ini, peluangnya untuk bertahan di V-League tetap terbuka lebar. Opsi kedua, ia bisa mencoba peruntungan sebagai pemain asing umum. Jika mengambil jalur ini, Megawati harus bersaing dengan pemain-pemain berpengalaman dari Eropa dan Amerika Serikat, khususnya di posisi opposite hitter. Namun, keuntungan yang didapatkan cukup besar, karena gajinya bisa naik menjadi $250.000 AS atau setara 4 miliar rupiah per tahun. Sebagai perbandingan, jika tetap menjadi kuota Asia, gajinya masih berkisar di angka $150.000 AS. Opsi ketiga adalah pindah ke Eropa dan bermain di liga-liga top dunia, seperti Liga Voli Turki atau Liga Voli Italia. Kedua liga tersebut dikenal sebagai kompetisi bergengsi dengan tingkat persaingan tinggi. Namun, media Korea The Spike meragukan apakah Megawati dapat beradaptasi sebaik di Korea jika bermain di Eropa. Gaya permainan, pola latihan, hingga kultur voli di sana tentu berbeda dengan yang ia jalani saat ini di V-League. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, keputusan Megawati akan sangat menentukan perjalanan karirnya ke depan. Apakah ia akan tetap berkarir di Korea, mencoba tantangan baru di Eropa, atau memilih jalur lain? Semua akan terjawab setelah musim ini berakhir. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, kembali menjadi sorotan usai tidak menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi dalam beberapa laga terakhir di Liga Voli Korea 2024-2025. Padahal, Megawati dikabarkan tidak mengalami cedera maupun masalah kebugaran. Keputusan ini pun menuai beragam spekulasi. Red Sparks harus menelan 2 kekalahan beruntun dalam lanjutan kompetisi V-League. Setelah tumbang 0-3 dari IBK Altos, tim asal Daejeon kembali kalah 0-3 dari Hyundai Hillstatte di Suwon Gymnasium. Hasil ini membuat Red Sparks tergeser ke peringkat ketiga klasemen dengan raihan 60 poin, sementara Hyundai Hillstatte naik ke posisi kedua dengan 63 poin. Situasi ini tentu merugikan Red Sparks dalam persiapan menuju babak playoff. Jika tetap bertahan di posisi ketiga, Red Sparks harus melewati babak semifinal dengan keuntungan lebih sedikit dibanding jika mereka finish sebagai runner-up. Namun, Ko Hae-jin tampaknya lebih memilih mengistirahatkan para pemain kunci, termasuk Megawati, demi menjaga kebugaran mereka. Dalam 2 pertandingan terakhir, Ko Hae-jin lebih mengandalkan pemain muda seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, dan Park Hye-min, sementara Megawati, Yoon Hye-seon, Pyo Sung-ju, dan Jang Ho-yang hanya duduk di bangku cadangan. Keputusan ini pun memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Beberapa menduga Megawati tidak dimainkan karena enggan memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks musim depan. Ada pula yang berspekulasi soal adanya konflik internal di dalam tim. Namun, Ko Hae-jin menegaskan bahwa keputusannya murni strategi demi menghadapi babak playoff. Mengutip pernyataannya dari laman The Spike, pelatih berusia 44 tahun itu menyebut bahwa perebutan peringkat kedua bukanlah prioritas utama saat ini. Ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan perebutan posisi kedua. Tidak masuk akal membicarakan hal itu ketika kekuatan tim kami tidak dalam kondisi terbaiknya, ujar Ko Hae-jin. Ia juga menyoroti kondisi Red Sparks yang sedang pincang akibat absennya Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang mengalami cedera. Tentu saja kami ingin berada di posisi kedua. Namun, kami tidak dapat membicarakan itu ketika separuh kekuatan kami, Bukilic dan Park Eun-jin, absen, lanjutnya. Ko Hae-jin pun memastikan bahwa fokus utama timnya adalah mempersiapkan diri untuk babak playoff yang akan dimulai pada 25 Maret mendatang. Yang dapat saya katakan adalah kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi babak playoff, pungkasnya. Kini, Red Sparks masih memiliki 2 laga sisa di musim reguler, yakni melawan I-Papers pada 14 Maret dan menghadapi Korea Expressway Hi-Pass pada 19 Maret. Menarik untuk dinantikan apakah Ko Hae-jin akan tetap mempertahankan keputusannya atau kembali memainkan Megawati sebelum babak playoff dimulai.